Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'alifi kitab Duratin Nasihin Syekh Husman Al-Khubawi wa ila hadrati jami iman sabaqana fi hadzal masjid Nur Hikmah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman. Ya kasyifal mushkilat ikshif annal hujub an wujuhil ma'ani hatta natali ala khafiyati hadil mushkilat wa fatna minal khata' wa dhalam wa anta muwafiqu kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub innal ladzina yashtaruna bi ayati llahi tsamanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakati ulumi amin ya rabbal alamin. Al majlisul awal fi fadilati syahri Ramadan. Jadi majelis yang pertama menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan atau bulan yang menjadi waktu diturunkannya Al-Quran. Di sini dikatakan wa innama sammuhu bidzalika imma lirtima dihim fihi min haril ju' wal atos. Jadi sebenarnya kata Ramadan atau bulan Ramadan, kalau Ramadan itu aslinya bahasa Arab, kalau di Jawa mungkin biasanya dikenal dengan istilah ramelan. Jadi lidah-lidah Jawa biasanya menyebut Ramadan itu ramelan, tapi Ramadan sendiri itu bahasa Arab. Artinya Ramadan itu artinya adalah wa Ramadan masdaru Ramadan idzah taroko. Jadi Ramadan itu adalah bahasa Arab yang diartikan terbakar. Lah kok bisa yang asalnya maknanya terbakar kemudian ditunjukkan untuk makna bulan yang penuh berkah? Lah karena tadi dikatakan bahwa di bulan Ramadan itu orang-orang yang berpuasa ini mereka seakan-akan membakar dirinya dengan lapar atau haus mereka. Artinya lapar dan haus mereka itu bisa jadi menjadi kafarat atau penebus dosa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah dijelaskan dulu, sebagai bentuk kasih sayang kepada hambanya, Allah biasanya menetapkan sebuah qada dan qadar, di mana qada dan qadar itu berisikan bahwa seorang hamba ini terkena musibah atau terkena bilahi atau mungkin akan dihadapkan pada perkara yang berat. Ini semata-mata untuk bentuk kafarat atau pelebur dosanya. Nah, di dalam bulan Ramadan ini meskipun panjenengan ini mungkin tidak beramal yang begitu banyak, tapi dengan adanya panjenengan ini puasa, sudah menahan lapar, sudah menahan minum, itu adalah bentuk panjenengan ini melakukan hal-hal yang berat. Nah, di situ nanti akan mendapatkan faedah berupa pengurangan dosa, sehingga nanti di akhirat panjenengan akan dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di akhirat kita tidak membawa beban dosa lagi. Ada yang mengartikan begini, aulirtima didzunub fihi, atau di bulan Ramadan itu dosa-dosa yang dilakukan ini akan dibakar. Nah, di sini maksudnya adalah perkara-perkara yang sifatnya
membawa atau menyebabkan dosa, biasanya selain bulan Ramadan itu dilakukan dengan bebas. Tapi ketika di bulan Ramadan itu akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarane mawon biasane sing teng bulan Ramadan di luar bulan Ramadan itu orang-orang itu pakaiannya kadang tidak menutup aurat. Di bulan Ramadan itu kadang dari mereka ada sisi menghormati dalam bentuk mereka mau untuk agak menutup auratnya. Jadi sing biasane saliyane bulan Ramadan mboten nate jilbaban. Terus pas wae bulan Ramadan malah gelem jilbaban. Lah ini pun berkah sendiri. Ya ngapunten ya, meskipun yang mereka lakukan itu hanya sebatas merubah penampilan, tapi ini bukti bahwasanya mereka itu masih merasa bahwa bulan Ramadan itu masuk atau ada. Nah ini Allazi unzila fil Quran. Tadi dikatakan di dalam ayat bahwa bulan Ramadan itu adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Maksudnya adalah aywakana dzalika lailatal qadar. Maksud diturunkan Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan itu ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana amaliyah di dalam Lailatul Qadar itu setara dengan amaliyah 1000 bulan pahalanya. Nah, kemudian para ulama sendiri masih berbeda pendapat mengenai Lailatul Qadar. Yang jelas Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan yang di hari apa atau di tanggal berapa lah niki tasik terjadi perbedaan di antara para ulama. Nah, hikmah dari perbedaan ini Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak menyebutkan secara spesifik Lailatul Qadar itu di malam yang mana, dengan tujuan supaya hamba itu tidak jaga nih. Artinya ketika nanti Lailatul Qadar itu ditaruh semisal di akhir bulan, ini mesti yang ibadah di akhir bulan itu mesti lebih banyak daripada di selainnya. Lah niki sing dimaksud jaga nih. Sehingga memang Allah Subhanahu wa taala itu pingin bahwa hamba itu berorientasi kepada ibadah dengan istiqomah daripada nanti sekedar memburu fadilah. Semacam itu. Kemudian dikatakan lagi bahwa wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi beliau mendengar Rasul ini bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana la tamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Jadi andaikan umatku ini mengetahui keutamaan bulan Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan semua bulan itu menjadi bulan Ramadan. Aili annal hasanah fihi mustami'ah wa ta'ah makbulah. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu ada ketertentuan bahwa semua amal kebaikan ini terkumpul dan taat itu mesti diterima. Nah ini penjaminan, Pak. Artinya orang yang mau untuk atau ingin melakukan kebaikan niki mawon pun makbulah diterima. Wa da'awat mustajabah. Kemudian doa-doa di bulan Ramadan itu mustajab. Wa dzunub maghfurah, dan dosa-dosa itu akan diampuni. Wal jannah mustaqotun lahum, dan surga itu sangat digandrungi atau diinginkan oleh mereka-mereka yang beribadah di bulan Ramadan. Jadi oleh karenanya sangat tepat bahwa secara realita kalau umat Islam itu lebih memperhatikan bulan Ramadan daripada bulan yang lain itu maklum, karena memang bulan Ramadan itu mempunyai keistimewaan dibanding bulan yang lain. Akan tetapi pada hakikatnya bahwa semua bulan itu menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah bulan yang baik. Jadi bulan yang baik itu di mana kita itu masih bisa melaksanakan ibadah
dan kita ini masih bisa meninggalkan maksiat. Dan ini yang paling penting nih, cuma dalam sisi fadilah diakui atau tidak, bulan Ramadan itu mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Dan perlu diingat bahwasanya meskipun bulan Ramadan itu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat, ketika melaksanakan dosa itu dosanya berlipat. Kenapa? Karena dianggap berlipat itu sebagai konsekuensi melaksanakan maksiat di bulan yang terhormat. Jadi semacam itu. Kemudian dikatakan lagi wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol idza staiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan wa taharraka fi firashihi wa taqlubu min janibin ila janib yaqulu lahu malik kum barakallahu fik. Jadi dikatakan bahwa ketika seorang hamba itu mau bangun dari tidurnya di bulan Ramadan dan dia itu mau untuk berpindah dari tempat tidurnya untuk beribadah, maka malaikat akan mengatakan kum, berdirilah barakallahu fik, semoga Allah memberikan berkah kepadamu, wa rahimakallah, dan semoga Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Fa idza qama bi niyatis salat yad'u lahu al-firas. Ketika seorang hamba itu sudah mau bangun kemudian mau melaksanakan sholat, maka firas atau mungkin malaikat yang ada di sekitar firas itu berkata atau berdoa, Allahumma atihil farsa al marfu'ah. Ya Allah, karena dia itu sudah mau sholat, maka berikanlah pahala berupa tempat tidur yang luhur atau tempat tidur yang di situ diberkahi. Artinya dari sini dapat dipahami bahwa seorang hamba meskipun tidak beribadah mau bangun saja dari tempat tidurnya asalkan dia tidak punya niat maksiat itu sudah menjadi keberkahan sendiri. Nah ini Pak, teng Indonesia ini tiang-tiang itu nggak arif. Akhirnya diwujudkan dengan membentuk kegiatan-kegiatan yang positif. Semisal biasanya kalau zaman dulu ini anak-anak kecil biasanya dibangunkan di waktu subuh, kemudian sudah subuh, sholat subuh, kemudian sudah sholat subuh itu biasanya jalan-jalan. Dan ini memang secara khususiyah tidak ada dalilnya, tapi secara umum ada. Ya tadi, idza qoma atau idza staiqadha min naumi fi syahri Ramadan itu dalilnya ini tuh. Bahkan biasanya nggak disukan hiburan, nyumet mercon, nopo-nopo kayak ini kita terlepas nih lek nyumet mercon itu kan nggak dilarang oleh undang-undang nih. Tapi min haitsu dari sisi lain syariat tidak melarang sebenarnya, hanya karena memang mengganggu ya itu dilarang. Saya pernah membaca sebuah kitab bahwa menyenangkan hati orang lain itu dengan memberikan hal-hal yang mubah secara syariat itu tidak dianggap menyia-nyiakan harta. Ya, salah satunya memberikan jajan atau memberikan sesuatu yang dibuat menyenangkan oleh anak-anak nih ya. Di antaranya di Kejawen Takan sekarang itu nggih damel mercon niku, mercon bumbung napa-napa, tapi niki nggih sekali lagi niki hanya secara syariat. Tapi dini pemerintah ngelarang niku kan urusan lain, dalam artian nggih tetap larangan nih, nanti bisa dirupakan dengan hal lain. Kemudian ada kebiasaan lagi biasanya itu ya seperti membangunkan sahur. Nah membangunkan sahur ini secara khusus di zaman Kanjeng Nabi tidak ada Pak. Tiang trite, tiang tabuan pun tidak ada. Tapi ada di situ nggih dalil secara umum. Yang pertama ini nggih dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi dalil membangunkan orang sahur pokok dengan cara-cara yang baik ini termasuk min babi tolong menolong di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Itu dalil secara umum ada. Di antara dalil ini mau
Idza staiqadha ahadukum min naumi fi syahri Ramadan wa taharraka fi firasi. Atau sing ngoten. Kemudian dikatakan lagi wa an Zaid bin Rafi' anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man shalla alayya mi'atan fi kulli yaum jum'atan ghafarallahu lahu walau kana dzunubuhu mithla zabadil bahri. Dadi barang siapa yang mau bersolawat kepadaku di setiap hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya meskipun dosanya itu seperti luasnya lautan. Nah, ini disebutkan di dalam fadilah bulan Ramadan. Artinya Kiai Musonef ini menganjurkan bahwa di bulan Ramadan amaliyah-amaliyah yang paling disenangi itu adalah amaliyah-amaliyah sholawat. Tentunya atau apalagi dilakukan di hari Jumat di bulan Ramadan. Nah, sholawat itu sendiri banyak atau macam-macam. Nah, termasuk welas atau mungkin kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan tertentu kepada orang untuk membaca sholawat. Beda dengan ibadah lain. Kalau kita sholat itu kan sudah ada kaifiyahnya tertentu. Panjenengan mungkin sholat fardu ya harus tepat waktunya itu. Sholat subuh ada waktunya sendiri, sholat zuhur ada waktunya sendiri. Harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas. Itu kalau sholat. Sementara kalau sholawat tidak. Ya ngapunten. Panjenengan iki boten wudu semisal. Ajeng teng jeding niku nggih apa maneh usum udan-udan niki nggih kademen. Cara basa kula niku wis gampang ceketeren, gampang katuken lah istilahnya. Panjenengan boten wudu mawon membaca sholawat tetap sah. Kemudian panjenengan ketika sambil tidur-tiduran, sambil nyantai-nyantai membaca sholawat itu juga sah, boleh. Beda dengan sholat. Ya, panjenengan sholat dalam keadaan hadas nggih mboten angsal. Lek mboten saged wudu nggih digantos tayamum. Panjenengan ketika sholat masih bisa berdiri, kok tidur-tiduran nggih mboten sah. Nah, ini keistimewaan sholawat daripada ibadah-ibadah yang lain. Tapi dengan tanpa merendahkan ibadah-ibadah yang lain. Artinya semua ibadah itu di sisi Allah sama. Tapi kalau kita bicara kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyebutkan batasan khusus di dalam sholawat, tidak menyebutkan kaifiyah khusus dalam sholawat, karena sebagai bentuk welas asih kepada umatnya. Terus ngoten. Panjenengan ketika ikut majelis sholawat niku nyanyi-nyanyi sholawatan mungkin pun sah niku, pun dihitung mendapatkan pahala sholawat. Atau panjenengan ketika membaca sholawat bersama jamiyah, semisal jamiyah sholawat nariyah atau jamiyah sholawat-sholawat yang lain, itu juga termasuk mengamalkan sholawat. Rawa al-Bukhari anhu man qoma Ramadan ai ahya laya liyahu bil ibadah ghairi lailatul qadr imanan ay tasdikon bisa wabihi wahtisaban ay ikhlason hufiralahu mataqaddama min dambi. Diriwayatkan lagi oleh Imam Bukhari bahwasanya barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, maksudnya beribadah itu tidak harus dengan sholat, yang penting dia menghidupkan bulan Ramadan dengan kegiatan positif, tidak dengan kemaksiatan, maka dia mendapatkan fadilah ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Dosanya akan diampuni, baik dosa yang sudah dilakukan atau dosa yang akan dilakukan. Terus econe bulan Ramadan niku niki, Pak. Cangkruan tengok-tengok teng masjid niki diniati itikaf niku pun asal pahala, Pak. Panjenengan mboten maksiat mawon teng masjid. Sing biasane cangkruan teng pos kampling nggih ngapunten sambil kopek-kopek niku, Pak. Sambil napa? Rasan-rasan biasa niku dosa. Teng masjid mawon istilahnya kita cangkruan, kita dengarkan orang baca Quran, kita ikut-ikut wiritan sedikit-sedikit niku pun termasuk man qoma Ramadana imanan wa tisaban. Nah niku artinya tidak harus dengan ibadah yang berat-berat niku mboten, Pak.
Lah dhewe ibadah salat berpuluh-puluh rakaat, beratus-ratus rakaat niku nggih angel, Pak. Wong tarawih mawon njaluk kortingan dhewe nggih to. Sing waya 20 kadang ya salat tarawih niku 8 kadang ngeten. Lah tapi niku bentuk welas asih Gusti Allah niku. Jadi termasuk welas asih Gusti Allah niku meskipun Allah Subhanahu wa taala itu juga di dalam ayatnya menjelaskan bahwasanya mereka yang soleh akan masuk surga, mereka yang jahat itu akan masuk neraka. Tapi di sisi lain rahmatnya Allah itu lebih besar daripada dosanya hamba itu sendiri. Sehingga sampai dikatakan dulu bahwa ada seorang sahabat itu wadul-wadul atau sambat kepada Kanjeng Nabi. Jadi saking beliau niku memperhatikan keadaan dirinya. Ketika melaksanakan dosa saja beliau ini merasa bersalah. Sehingga sambat-sambat dengan Kanjeng Nabi. Kemudian tanya, wahai Kanjeng Nabi, kula niki tiang sing kakean dosa niku ya napa? Dan Kanjeng Nabi menjawab bahwa meskipun dosa seorang hamba itu banyak, bahkan banyaknya itu mungkin mengalahkan tingginya langit atau juga dalamnya lautan, akan tetapi rahmatnya Gusti Allah itu lebih luas. Bahkan sampai digambarkan dalam Arba'in Nawawi itu bahwa ketika seorang hamba seluruh dunia melaksanakan dosa niku ibaratnya mung koyok dom sing melebet lautan, artinya tidak akan pengaruh dengan keadaan air laut itu. Nah ini disebutkan supaya nanti seorang hamba ini tidak gampang sepaneng, tidak gampang saklek. Kadang ada seorang hamba niku lek nglakoni dosa niku kan koyok yok-yok Pak. Niki yok napa Gusti? Padahal sing berhak memutuskan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Terus pokoknya sampai dikatakan bahwa selagi hamba itu mempunyai unggah-ungguh. Mempunyai unggah-ungguh itu maksudnya pripun, Pak? Cara andaikan. Niki mboten berarti kula niku ngengken nglakoni dosa mboten. Andaikan dekne apes nglakoni dosa, ya minimal duwe unggah-ungguh lah. Unggah-ungguh niku etika. Etikane napa? Setunggil langsung menyesal. Ya meskipun benjing balik malih kadang niku. Tapi kan minimal gak ada unggah-ungguh. Yang kedua, jangan merasa bangga dengan ditampakkan di depan orang lain. Minimal unggah-ungguh niki dapat istilah cara rapot niku ngatrol nilai lah. Walaupun mungkin kualitasnya dia dalam beribadah itu jelek, tapi karena punya unggah-ungguh, akhirnya nilainya itu saged minggah. Nah ini kok welase Gusti Allah niku sampai samuntene. Sehingga akhirnya dirumuskan bahwa seorang hamba itu hakikatnya ini ada dua hal. Yang pertama, dia itu ketika hidup dalam keadaan senang, maka yang dilakukan itu bersyukur. Begitu juga sebaliknya, ketika ditakdir dalam keadaan susah, maka tugasnya bersabar. Selain itu, ketika dia ini dilalai semangat-semangatnya beribadah, kayak bulan Ramadan ini kan semangat-semangatnya beribadah, ya tugasnya itu harus istiqomah, mempertahankan kesemangatannya, dan dia bersyukur bahwasanya Allah itu yang menghendaki dia beribadah. Lah kok sebaliknya dilalai apes, dilalah kecoba ngelakoni dosa, berarti tugasnya itu tinggal meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini keluar dari tugas kita semisal, akhirnya pikiran itu nggak saklek Pak. Pas ngelakoni dosa, akhirnya dia kok kepikiran sing ora-ora. Sehingga saking mikirnya dosa niki koyo-koyo dia wis gak duwe ampunan. Lah niki salah niki kan. Karena jenengan pikir napa jenengan mboten pikir sami mawon. Nah tugasnya orang yang ternyata dia itu apes, terjerumus ke dalam maksiat pun cangkem niku istighfar, muni astagfirullah, ati niku yang penting punya niatan tidak akan melakukan dosa itu kembali. Dan semoga kita di bulan Ramadan ini diberikan kesadaran sehingga kita ini bisa beribadah lebih semangat dan kita ini bisa mengurangi kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga ketika kita keluar di bulan Ramadan itu kita terbiasa untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.